Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Al-ayat Al-Azim wa sallallahu alhamdulillahil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu jemaah Masjid Darussalam Taman Yasin yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat, ridho dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini di tanggal 11 di bulan Muharram 1442 Hijriah kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian kitab Bulughul Maram, kitab Janaiz, kitab yang membahas tentang janaiz. Janaiz ini jamak dari kata jenazah, ya, jadi membahas tentang bab jenazah, bab lain. Kita semuanya adalah cara mati. Kajian ini penting sebetulnya, penting untuk dikaji oleh kita, oleh keluarga kita, supaya tahu nanti apa yang dilakukan ketika sakit, dari sakit dalam kondisi sakit parah, sakarat, sampai nanti menguburkan dan seterusnya. Kita bisa baca ini lumayan panjang ya di dalam kitab Bulughul Maram ini, karena kita akan membahas Bulughul Maram ini sebetulnya bagus untuk kita kaji, karena kita ini kan biasanya ngaji itu kan karena tak tuntas, sehingga kadang-kadang informasi terkait masalah yang seperti ini pun dikira-kira sudah nyata, ya kan repot kalau urusan ibadah, urusan yang terkait dengan ini dalilnya dari apa? Dalil dikira-kira sudah nyata, sehingga perlu ada kajian khusus ya. Nah ini kajian kita Bulughul Maram, kita Janaiz. Kita bahas dari hadis-hadis Nabi tentang bagaimana cara mengurus jenazah atau terkait dengan bagaimana mengurus orang yang sakit parah, mentalkinin sampai kajian sampai seterusnya. Syaratnya adalah ibadatul ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz, kitab yang berbicara tentang jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dikrohati miladati, yakni al-maut. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian, dikro, mengingat, hadimil lada, hadim ini bermakna al-hadim al-qati, yang memutuskan al-ladati, kenikmatan hidup ini, al-maut, yaitu kematian. Jadi ternyata mengingat kematian itu bagian daripada perintah, dianjurkan. Kalau dianjurkan itu dalam bahasa fikih namanya mustahab, sunnah. Jadi kata Rasul, akhiru dikrohati lada, perbanyak untuk mengingat kematian, ya, yaitu yang bisa memutuskan kematian. Jadi banyak sekali manfaat mengingat kematian. Gimana caranya mengingat kematian? Mati bukan. Cara mengingat kematian itu satu, takziah kepada orang yang mati. Takziah kepada orang
Itu bagian daripada mengingat kematian. Yang kedua, ziarah. Ziarah itu bagian cara mengingat kematian. Yang ketiga, nengok orang yang sakit. Nengok orang sakit pun bagian daripada mengingat kematian. Jadi kita itu, dan ternyata hikmah mengingat kematian itu dibahas oleh para ulama sangat banyak. Bahkan calon pejabat itu harusnya sering-sering ziarah. Kungkernya itu ke makam Gledek gitu harusnya. Kungkernya itu misalnya ke makam pahlawan gitu. Mengingat kematian, karena dia bisa memutus kesenangan dunia. Kesenangan itu maksudnya cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ada 5 hal ya, manfaat, 5 hal hikmah kenapa kita harus banyak mengingat kematian. Ya, dikulno. Pertama, mengingat kematian itu untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini apa? Singkat. Hidup ini sebentar. Ini untuk menyadarkan kita. Ya, kembali fil ardi ada sini. Allah tanya dalam surah 23 112 sampai 114. Setiap orang yang mati itu Allah ditanya ketika dibangkitkan, kamu lagi hitung fil ardi, berapa lama engkau tinggal di dunia? Ini rata-rata orang yang mati itu yang ditanya Allah rata-rata hidupnya lama 60 tahun. Mereka menjawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kata mereka, orang-orang yang mati tadi yang dibangkitkan ditanya oleh Allah, kami tinggal di dunia itu sekitar 1 hari atau setengah hari. Labithna yawman aw ba'da yawm. 1 hari atau sekitar setengah hari. Dijawab Allah, salah. Kata Allah, illa bithna illa qalila. Engkau itu tidak hidup di dunia melainkan hanya sebentar. Berarti kurang dari berapa? Setengah hari. Kata Allah, pasalin kamu. Kalau nggak percaya tanya sama yang hitung. Yang hitung siapa? Para malaikat. Jadi ketika orang ditanya kembali bil ardi, berapa lama kalian tinggal di dunia? Orang-orang itu serentak menjawab, labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami tinggal di dunia sekitar 1 hari atau setengah hari. Allah katakan, illa bithum illa qalila, tidaklah kalian tinggal di dunia melainkan hanya sebentar saja. Pasalnya, kalau kau nggak percaya tanya sama orang yang itu. Ternyata setengah hari itu tidak kita tinggal di dunia. Dijawab sama Allah, betul nggak sih perkataan Allah ini bahwa kita tinggal di dunia itu kurang dari 1 hari? Dijawab ternyata dalam surah 22 ayat yang ke-47. Kata Allah dalam ayat ini, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari dalam hitungan Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia kalian. Jadi maksud Allah itu, karena dia sudah ada di akhirat, perbandingan kurang dari setengah hari itu antara ketika hidup dunia dengan perbandingan akhirat. Wa inna yawman inda rabbika, sesungguhnya 1 hari dalam hitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia kalender kamu. Jadi kalau sekarang 2012 dalam hitungan akhirat berarti baru 2 hari, beberapa detik lah kayak gitu ya. Padahal kita udah 2019 2020 itu baru beberapa hari dalam hitungan akhirat. Jadi begitu, 24 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau orang yang hidupnya 1000 tahun itu baru 1 hari. Berarti kalau 12 jam akhirat sama dengan 500 tahun. Jadi kalau ada orang 500 tahun hidupnya, umurnya itu baru 12 jam, baru setengah hari. Kan pertanyaannya kan ada nggak kita yang sampai 500 tahun akhirnya ini? Atau mau nggak? Kalau mau kita baca Al-Fatihah 7 kali. Jangankan sampai 500 tahun ini, ya 80 tahun itu udah gak punya rasaan nih. Mana donat, mana dego sama aja kayak gitu ya. Ya, repot gitu.
Kalau 6 jam akhirat berarti sama dengan 250 tahun dunia. Jadi orang kalau 250 tahun baru 6 jam. Kalau 3 jam akhirat berarti sama dengan 125 tahun. Jadi kalau ada yang umurnya 125 tahun, dia baru 3 jam di akhirat. Kalau 1,5 jam akhirat berarti sama dengan 62,5 tahun dunia. Berarti sekitar 63. Nah, yang 63 itu rata-rata 1,5 jam. Makanya sangat sayang kalau kita korbankan yang abadi itu yang 1,5 jam itu. Kita korbankan yang lama itu yang 1,5 jam. Kita korbankan yang begitu hidup yang tanpa batas itu untuk yang 1,5 jam. Makanya kita sekarang korbankan 1,5 jam untuk ngaji, untuk sholat, untuk di masjid, untuk mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan abadi akhirat. Jangan dibalik, jangan dibalik. Yang abadi dikorbankan demi yang 1,5 jam, justru kita korbankan yang 1,5 jam demi kebahagiaan yang abadi akhirat nanti. Jadi ternyata betul kata Allah dalam ayat tadi, illa bistu illa qalila, tidaklah kalian hidup melainkan hanya sebentar saja. Ini manfaat mengingat kematian, menyadarkan bahwa hidup itu apa? Hidup itu amat sangat singkat, amat sangat pendek. Yang kedua, mengingat kematian itu, ya, dan ini bagian daripada mustahab, dianjurkan oleh Nabi. Ya, ada kalimat aksi itu kan perintah. Perintah itu kan kalau dalam bahasa Arab kan namanya bisa wajib, namanya bisa sunnah, namanya bisa mubah. Tapi aksi di sini kan mustahab namanya, kata para ulama. Ya, maknanya adalah sunnah mengingat kematian. Yang kedua, mengingat kematian itu di samping kita amat sangat paham bahwa hidup ini singkat, hidup ini ada endingnya. Yang kedua, biar kita tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Ya, yang terpenting dalam hidup ini kira-kira apa? Kira-kira apa Pak? Yang paling penting dalam hidup ini apa? Orang kalau tidak ada kematian tidak tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Ya, ingat suratnya kan? Surat 3 ya, Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Jadi ketika ada orang disuruh beramal, disuruh infak, dia menanti saja. Ya, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Fayaqul, dia kemudian berkata ketika mau mati, Rabbi, Tuhan, laula akhartani, sekiranya engkau memending, menunda kematian sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan, kau mau matikan aku pending sebentar saja, tunda matiku sebentar saja, perpanjang kontrak hidupku di dunia sebentar saja. Sama Tuhan ditanya, emang mau ngapain kalau misalnya mau pending? Kalau pending mau ngapain? Pak Asad dakwah wa aku minas sholihin. Kalau dipending aku mau sedekah dan mau jadi orang soleh. Cuma itu kan minta dipending mati itu cuma pingin jadi orang soleh, bukan pingin jadi DPR, bukan. Tuhan pending, kenapa? Bentar lagi pilkada, tanggung aku mau nyalonin dari itu, bukan. Tuhan pending mau ngapain? Di jalan tol, kalau jalan laut sudah selesai, mau bikin ruko, mau bisnis, bukan. Tuhan pending sebentar, mau ngapain? Fa asaddaqo wa aku minas sholihin, aku mau sedekah dan mau jadi orang soleh. Ini kan telah jadi orang soleh udah ketika udah mau mati gitu ya. Jadi orang soleh sekarang. Jadi yang terpenting dalam hidup ini tahu kita ternyata ketika orang itu mau mati, minta dipending dia kematian, minta diperpanjang kontrak hidupnya, bukan mau menjadi apa-apa, tapi ingin menjadi apa? Orang soleh. Nah, informasinya kan informasi wahyu, Pak. Informasi dari Quran. Kita informasi dari dokter aja percaya terus,
Ada corona, kita percaya, padahal kita belum pernah lihat bentuk coronanya. Ada ini percaya, pas informasi wahyu kita nggak percaya. Nggak ada informasi yang paling absolut, informasi yang tidak diragukan tentang kebenarannya selain daripada informasi apa? Informasi wahyu. Kalau dalam epistemologi Islam, epistemologi ilmu dalam Islam, Imam Ghazali, informasi wahyu itu termasuk epistemologi ilmu yang paling tinggi. Ya, kalau misalkan kita belajar tentang filsafat ilmu, informasi wahyu itu termasuk saluran cara mendapatkan ilmu dalam Islam yang tingkatannya paling tinggi itu berdasarkan. Karena kalau barat itu kan cuma dua, satu panca indera ilmu itu, yang kedua rasionalisme. Tapi kalau Islam enggak, panca indera, rasionalisme, intuisi dari orang yang punya otoritas, para ulama, dan dari wahyu. Nah, informasi dari wahyu itu termasuk ilmu tingkatan tertinggi dalam Islam yang tidak dimiliki oleh barat. Nah, ini wahyu menyampaikan kepada kita, Quran menyampaikan kepada kita yang paling diinginkan ketika orang mau mati, ingin menjadi orang Islam, ingin bersedekah, dan ingin menjadi orang Islam. Fasadaqo wa minas. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengingat kematian ini dalam hadis ini, aksi benar. Mengingat kematian ini bisa menyebabkan kita ingat terus tentang akhirat. Ingat tentang akhirat. Kita ini kan wajar kalau hidup di dunia ingat akhirat. Ya, hidup di dunia mikirin akhirat. Ini mau udah hidup di dunia, bingungnya mikirin dunia juga gitu ya. Kalau saya hidup di dunia, bingung mikirin akhirat. Biar kita ingat akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu sesuatu yang abadi. Akhirat itu khairul lakum minal ula, lebih baik daripada dunia. Ya, karena dunia ini adalah sementara, akhirat kekal. Bahagia dunia bagi yang sementara, celaka dunia, celakanya sementara. Tapi kalau udah akhirat biasa, walal akhiratu khairul lakum minal ula, lebih baik daripada dunia. Wabtaghi bima ataka Allahul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, mengingat kematian itu adalah dalam rangka untuk melembutkan hati yang keras, hati yang susah untuk senantiasa sadar. Itu dengan kematian. Makanya kalau punya anak yang keras, susah diatur, kali-kali bawa takjiah. Ada orang meninggal, diajak lihat main ziarah ke bapaknya, ziarah ke kakeknya. Ziarah itu diperintahkan dalam agama. Ya, dalam rangka untuk mengingatkan kematian, sehingga nanti hatinya jadi lembut. Bahkan ada seorang ulama itu pernah dia tidurnya kesiangan. Pas ketika tidurnya kesiangan, karena mungkin kesiangannya mereka kan kesiangan pas bangun waktu subuh, nggak tahajud maksudnya. Ternyata tempat tidurnya terlalu, dia lipat tempat tidurnya, dia buat, kemudian dibikin dibikin semacam kuburan di kamarnya, sehingga dia kalau tidur di kuburan di kamar yang digali, yang lahat yang digali namanya. Sampai-sampai dia ketika mau tidur di selalu ingat, sekarang kau masih bisa bangun, tapi suatu saat kau diam di liang lahat ini gelap, tidak bisa bangun, dan tidak ada lagi teman atau saudara atau tetangga yang menolong kau. Disitulah dia tidak pernah kesiangan, terus dihajar terus. Tapi kita jangan begitu juga gitu ya. Kesiangan tempat tidur di luar gitu ya. Lama-lama habis nanti. Begitu. Ya, melembutkan hati. Dan yang kedua, mengingat kematian itu ternyata membuat orang itu makin cerdas, semakin cerdas. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin itu yang paling cerdas? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum wa ahsanuhum istidadan. Jadi orang yang paling cerdas kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan paling bagus persiapannya menghadapi
Ternyata persepsi cerdas dalam persepsi Nabi, kriteria cerdas dalam pandangan Nabi itu bukan IQ yang tinggi, bukan eksaknya bagus, matematikanya luar biasa, tapi apa? Ternyata paling banyak mengingat kematian. Kenapa bisa begitu? Apa hubungannya antara kecerdasan dengan mengingat kematian? Tadi orang yang ingat kematian itu orang yang sadar tentang akhirat tadi. Karena dia sadar tentang akhirat, maka dia tahu mana yang terbaik. Nabi kan begitu mengatakan. Al-Quran mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, orang yang cerdas itu orang yang memilih kalau ada yang satu baik, yang satu kurang baik. Maka dia memilih yang baik. Yang satu lebih baik, yang satu baik, dia memilih yang lebih baik. Yang satu buruk, yang satu baik, orang cerdas pasti memilih yang baik. Nah, akhirat dengan dunia itu lebih baik akhirat dibandingkan dengan dunia. Kenapa ada kata-kata lebih baik? Berarti dunia itu memang ada baiknya, bukan tidak baik, ada baiknya dunia. Tapi akhirat lebih baik. Nah, orang cerdas itu orang yang selalu memilih yang terbaik di antara yang baik, apalagi yang baik dengan yang buruk. Nah, kenapa akhirat dikatakan lebih baik daripada dunia? Yang dunia itu kan sementara, akhirat itu kan kekal. Yang kekal lebih baik daripada yang sementara. Dunia itu kan kenikmatannya kenikmatan yang sedikit, qalil. Akhirat itu kenikmatan yang tak terhingga. Yang terbaik kenikmatan yang sedikit, kenikmatan yang banyak. Ya, sedikit dunia itu, mata'un qalilun kalau kata Quran itu. Kenikmatan yang sedikit, yang dipakai jadi rusuh, yang dimakan jadi bau gitu. Rumah gede ditinggalin pasti sedikit. Bahkan kalau urusan bab makan, dunia itu nikmatnya, enaknya tergantung panjangnya lidah kita. Sepanjang lidah kita seperti apa, segitulah kenikmatannya. Lewat dari lidah, yang satu porsi 500.000, yang satu porsinya 5.000. Kalau lewat dari lidah sama aja semua. Yang 5.000 itu narkoba, nasi karo bakwan. Itu sarapan kita waktu nyantri kan narkoba. Kalau nggak nyamuk narkoba, nyamuk kita nyarapan bubur gitu. Ya. Jadi bedanya di mana? Di lidah doang. Dan lidah ini paling panjang. Ada dokter nggak di sini? Ada yang pernah ukur lidahnya nggak gitu? Atau lidah sapi kita ukur? Lidah sapi kepanjangan. Ya. Kayak kali-kali nanti kalau lagi ini ukur lidahnya aja gitu. Lidah. Ya, lidah kita kira-kira berapa panjangnya? 15 itu kan Pak segini Pak. Kalau 15 itu segini. Ngewel terus kita namanya kalau 15 itu. Paling 9 cm. Paling banyak itu 9 cm. Artinya kenikmatan dunia itu tidak lebih dari 9 cm. Qalil. Masa kita yang sedikit dibela-belain yang habis-habisin. Sementara yang kenikmatan tak terhingga, kenikmatan yang banyak kita abaikan begitu saja. Masa kita seperti ini? Ya, membela habis-habisan untuk kenikmatan yang 9 cm, mengorbankan kenikmatan yang tak terhingga. Masalah. Ini manfaat mengingat kematian itu membuat orang jadi cerdas. Dan orang yang ingat mati, nggak ada orang yang sampai susah. Para sahabat Nabi itu kan nggak susah ketika mengingat kematian. Utsman bin Affan itu mengingat kematian, disedekahin terus, nggak miskin-miskin. Ingin dihabisin harta, ada terus gitu ya. Berapa kekayaan Utsman itu? Sampai berapa ribu dinar? Dia mengatakan juta dinar. Sedangkan dinar itu adalah uang emas 4,25 gram. Ya kalau misalkan 1 juta saja udah berapa? 1 juta dinar saja. Jadi luar biasa. Nah, ini manfaat aksiru fikrohani billah. Manfaat mengingat kematian. Makanya caranya dengan apa? Saling takziah kita kepada orang yang meninggal. Bahkan di dalam hadis dikatakan begitu sehingga. Jadi barang siapa yang senantiasa mengurusi jenazah, yang menyolatkannya dia, kemudian dia sampai menguburkannya, sampai ikut kepada menguburkannya, maka dia akan mendapatkan pahala sampai 2 qiraat ya. Jadi man surat jenazah, pada siapa yang melakukan jenazah falahu qiraat, maka baginya 1 qiraat. Dan siapa yang
menyolatkan jenazah kemudian wa'atba'ahu, dia mengikutinya sampai ke kuburannya, maka baginya adalah qiraatani, dapat pahala 2 qiraat. Apa sahabat menanya apa yang dimaksud dengan 2 qiraat itu? Dalam satu hadis, sebesar gunung yang paling gede, di hadis yang lain seperti besarnya gunung Uhud. Jadi bayangkan melatih main, mengingat dan mengikutinya sampai ke pemakamannya, itu sama dengan pahalanya 2 gunung Uhud, besar sekali. Ini gambaran tentang gambaran kebesaran. Ini hadis yang pertama tentang kitabul janazah. Hadis pertama yang berbicara tentang kitab jenazah. Hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-maut lidurrin nasrabi fa in kana labudda mutamanniyan fajr Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairani wa tawaffani ma kanatil mamatu khairani. Kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW la yatamannayanna ahadukum al-maut bidurrin nazalati. Jangan mengharap-harap salah seorang dari kalian itu kepada kematian disebabkan karena penyakit yang dideritanya, masalah yang dideritanya. Kalau begini terus lebih baik saya mati aja daripada hidup sudah mati tamam. Udah gimana nih? Jangan berharap terhadap kematian disebabkan masalah yang menimpa kita, disebabkan ujian yang menimpa kita, atau disebabkan sakit yang kita derita. Fa in kana labudda mutamanniyan, sekiranya engkau tidak memungkinkan untuk itu, amat sangat tidak kuat banget, maka kata Nabi silahkan kau berkata atau berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairani wa tawaffani ma kanatil mamatu khairani. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik bagiku, selama hidup itu baik bagiku, dan wafatkan aku seandainya wafat itu lebih baik bagi aku. Jadi kalau tidak kuat banget dengan penderitaan yang kita alami itu, seharusnya kita misalkan sampai tidak kuatnya, maka silakan berkata dengan berdoa ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairani wa tawaffani ma kanatil mamat khairani. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup ini baik bagiku, matikan aku sekiranya mati itu lebih baik bagi aku. Jadi kalau mau berdoa begitu, bayangkan mengharap kematian saja tidak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Ini mah kadang-kadang tidak kuat dengan masalah, seolah-olah mati itu menyelesaikan masalah. Minum baik buat minum udah 2 botol, udah mati-mati juga gitu. Ya, akhirnya menderita. Makanya masalah mati ini kan aja ya, la yastaqimu as-sa'a wala yastaqimu, enggak bisa kita undang, enggak bisa kita majukan. Ini urusan. Jadi kalau tidak kuat dengan masalah kita begitu. Makanya kan salah satu doa Nabi kan begitu, Allahumma aslih lana dinina alladzi wa islahu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asun wa aslih lana akhiratana allati ilayhi ma'un. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidupku penambah dari segala kebaikan dan jadikan matiku tempat berhenti dari segala keburukan. Jadi begitu, enggak boleh. Beda lagi kalau misalkan kita mati ingin mati sakit. Kalau itu harus ada cita-cita, harus ada cita-cita. Jadi di sini maksudnya adalah berharap mati, ingin cepat-cepat mati karena merasa tidak kuat dengan penderitaan yang dialami, dengan masalah yang dihadapi, seolah-olah masalahnya yang paling kuat. Beda lagi kalau misalkan kita mintanya adalah minta mati supaya dimatikan dalam kondisi mati sakit. Beda. Justru itu harus menjadi cita-cita tertinggi kita. Harus menjadi cita-cita tertinggi kita. Bahwa cita-cita tertinggi orang beriman itu adalah mati sakit. Dan salah satu kematian yang tidak ada sakitnya, kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi, adalah mati sakit. Jadi mati sakit itu tidak ada sakitnya. Ya, kalau dalam hadis itu seperti halnya ya dicubit ataupun digigit oleh semut, bukan semut merah, semut biasa aja digigit. Padahal kematian itu kata Imam Qurtubi, jadi dalam tazkirahnya itu amat sangat menyakitkan. Makanya orang mati itu kan sampai keluar kotoran-kotoran dari
dari setiap penumpang yang bertubuh. Ada kotoran dari telinganya, kotoran dari tubuhnya dan seterusnya. Kenapa? Saking sakitnya. Makanya kalau ada sakit yang tidak sampai membawa mati, berarti itu sakit itu belum sakit gitu. Kalau sudah amat sakit banget sampai tidak tertahan, pasti dia mati. Nggak ada yang paling sakit dalam hidup selain daripada kematian. Jadi mati itu sakitnya luar biasa. Tetapi ada mati yang tidak sakit, namanya mati sakit. Makanya kalau kita lihat orang-orang Palestina yang kena bom, hancur tubuhnya ini, tapi wajahnya senyum gitu. Ya, padahal kakinya dia nggak ada, tangannya nggak ada, terkena bom sampai tubuhnya. Tapi mulutnya, tapi mukanya nggak terkena bom, senyum gitu. Artinya berarti dia memang tidak merasakan kesakitan. Dan memang dalam hadis mati yang tidak sakit itu adalah mati sakitnya digigit semut. Kalau mau percaya silahkan cobain dulu ya. Kalau masalahnya kalau misalkan ini harus empiris terus, saya kok juga gitu ya. Ya jadi gitu. Jadi begitu. Walaupun sahih itu juga ada macam-macam. Ada sahih akhirat, ada sahih dunia, ada sahih dunia akhirat. As-suhada satu yang termasuk di sini. Atau ada arba'un as-suhada. Ya ada juga 4 termasuk yang terkait dengan mati syahid. Al-gharab, orang yang kelak. Jadi orang muslim yang kelak mati syahid. Orang muslim yang tertimpa runtuhan, tiba-tiba ada gempa, dia tertimpa runtuhan, baik itu pohon, runtuhan bangunan, dia mati syahid. Ada juga orang muslim yang sakit perut, ya sampai terbawa mati syahid. Dan juga orang yang mati ketika berjuang di jalan Allah SWT, itu termasuk orang muslim. Ada juga seorang ibu yang melahirkan, itu mati syahid. Ada juga di hadis yang lain, wal maqtun, al maqtun wal maqtun, orang yang sakit perut dan orang yang terkena penyakit TON. Kalau misalkan sekarang corona ini disamakan dengan TON, yang mati karena corona bisa jadi mati syahid kalau muslim. Tapi kan kalau TON itu kan karakteristiknya dengan corona berbeda. Kalau TON ini terkenanya pagi, siang bisa mati. Terkenanya siang, sore bisa mati. Tapi yang terkena corona ini kan terkenanya pagi 14 hari masih hidup gitu. Ya, gitu. Terkena sekarang 14 hari masih hidup. Bahkan ada yang sembuh. Tapi kalau kena TON ini tidak sembuh. Makanya para ulama mengatakan masih sulit kalau corona ini ternyata dikiaskan, dianalogikan kepada penyakit TON. Itu yang banyak dipakai oleh para ustadz kita, ya, analogi tentang corona ini dengan TON. Padahal karakteristiknya beda. TON itu kalau kena pagi, siangnya mati, kena siang, sorenya mati, tidak sampai 14 hari. Dan tidak sembuh, mati rata-rata kena TON itu. Tapi kalau kena corona kan pagi kena 14 hari masih bertahan. Bahkan bisa kemungkinan sembuh. Bahkan yang sembuhnya lebih banyak daripada yang matinya dari orang yang positif itu. Maka dari situ tidak bisa corona disamakan dengan TON. Jadi kalau ada penyakit yang mematikan dalam agama kita itu, bagi orang Islam itu bukan sesuatu yang dilarang. Kalaupun dia harus mati karena penyakit, kalau dia muslim, matinya mati syahid, mati sakit perut, mati kena TON, mati tenggelam, mati tertimpa bangunan dan lain sebagainya. Makanya yang dimaksud di sini, jangan mengharap kematian itu adalah mengharap kematian disebabkan karena penderitaan itu. Tapi kalau berharap mati syahid itu harus, bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, orang akan senantiasa punya cita-cita tertingginya adalah mati syahid. Karena ada sahabat Nabi yang sangat berharap matinya di medan perang, tapi ternyata matinya bukan di medan perang, matinya di atas kasur. Kata Rasulullah, orang ini tetap dicatat mati syahid karena dia punya cita-cita dan selalu berdoa mati di medan perang, tapi ujung-ujungnya matinya di mana? Matinya ternyata di atas kasur. Ya, mati di atas kasur gara-gara itu bawa suatu dan nah, jadi begitu, nggak boleh kita berharap-harap kematian. Berharap saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh diri, menghilangkan kematian atau mencabut nyawa dengan cara tidak bunuh diri. Makanya bunuh diri itu termasuk diharamkan dalam Islam.
wala tayasu min rauhillah innahu la ya'usu min al-qawmil kafirin. Puncak daripada putus asa itu adalah bunuh diri. Makanya orang yang mati dalam kondisi bunuh diri, dia mati dalam kondisi kekufuran. Illa al-qawmil kafirin, karena dia tidak percaya dengan kebesaran Allah, dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis mengatakan tentang itu, ya. Jadi hadis ini fikih hadisnya banyak, ya. Satu, larangan kita untuk senantiasa meminta-minta dipercepat kematian. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita agar senantiasa selalu berlindung dan senantiasa mengikatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini berbicara tentang pentingnya berdoa. Karena doa itu termasuk salah satu perkara yang bisa mengubah takdir. Jadi dalam hidup ini ada sesuatu yang yang akal kita tidak bisa berperan. Ya, takdir itu adalah ketentuan Allah, tapi bisa dirubah takdir itu dengan doa. La yuraddu qada illa bidu'a. Ya, tidak ada yang bisa merubah doa, yang merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birr, dan tidak ada yang bisa menambah kebaikan, menambah umur kecuali kebaikan. Ini di zaman Nabi Ibrahim ada umat Nabi Ibrahim yang dia datang kepada Nabi Ibrahim mengundang untuk pernikahannya, Tapi Nabi Ibrahim itu setelah orang ini datang, nikahnya sekitar 10 minggu lagi, dia datang kepada Nabi Ibrahim agar datang ke dalam nikah. Kemudian setelah orang itu datang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Apa yang orang itu? Orang itu mengundang aku untuk pernikahan. Kapan? Ya, kurang lebih 1 minggu lagi. Kalau begitu suruh dipercepat pernikahannya, karena dia tidak lama lagi, belum sampai 1 minggu akan mati. Karena dia sudah jadwal mati, jadwal malaikat Allah, jadwal aku untuk mencabut nyawa yang datangnya malaikat Allah. Pas Nabi Ibrahim mau menginformasikan kepada orang itu, ternyata orang itu sudah jauh, sehingga Nabi Ibrahim tidak sempat menginformasikan kepada orang itu. Ya, jadi begitu. Dia mengundang mau nikah, datang malaikat maut. Ngapain dia? Dia mau mengundang aku untuk pernikahan. Kata malaikat maut, dia sudah ada di jadwal untuk dicabut nyawanya. Kalau bisa percepat nikahnya, karena dia tidak akan seminggu lagi nyawanya sudah dicabut. Ya, ternyata Nabi Ibrahim pas mau menginformasikan sudah berubah. Nah, pas sudah jadi 5 hari Nabi Ibrahim ini jadi nikah. Seminggu sampai jadi nikah. 2 minggu belum mati juga. 3 minggu belum. 1 tahun sampai ternyata 10 tahun ke depan orang ini ternyata nggak mati. Wah, malaikat bohong. Nabi Ibrahim datang minta kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dia mempertanyakan tentang Allah. Engkau mengatakan nyawa tidak akan habis sampai 1 minggu selesai. Ternyata sampai bertahun-tahun dia masih hidup sampai sekarang, sampai beranak, sampai bercucu dia masih hidup pada saat. Kata malaikat, di jadwal dia sudah harus disambut nyawanya, tetapi karena kebaikannya dia pernah bersedekah sebelum menikah. Kemudian Allah tahan aku untuk senantiasa dia cepat-cepat mencabut nyawanya. Jadi makanya dalam hadis dikatakan begitu. La yuraddu qadahu illa bidu'a. Enggak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umri. Enggak ada yang bisa menambahkan umur kita kecuali kebaikan. Sehingga dengan kebaikan itu harusnya jatah umurnya habis, ternyata masih diperpanjang. Ini kayaknya sebagai bayar kontrak kan gitu ya. Udah diperpanjang aja tuh ada kontraknya kayak gitu. Memperpanjang kontrak kita ternyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu seperti itu. Makanya di sini yang bagi abdi ayyaftahu nabilah mahwa khair. Jadi seorang hamba itu boleh memilih doa yang baik, dan doa itu merupakan makhluk ini. Dalam hidup ini kan begitu. Kata Imam Ghazali, Pak, ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada sesuatu yang tidak tercapai oleh akal. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada yang tidak terjangkau oleh akal.
Ya, kalau trinitas itu nggak masuk akal. Ya, 1 dalam 3, 3 dalam 1 itu nggak masuk akal. Jadi ada yang tidak masuk akal, ada yang tidak terjangkau oleh akal. Itu beda. Akhirat itu bukan tidak masuk akal. Surga itu bukan tidak masuk akal, tidak terjangkau akal. Kayak tadi itu bukan tidak masuk akal, tidak terjangkau oleh akal. Makanya sesuatu yang tidak terjangkau akal itu dalam agama kita sering disebut dengan istilah ma'iyatullah. Jadi hidup ini kan ada 2. Jalan hidup ini ada 2. Ada sunatullah. Ya, sunatullah itu terkait dengan hukum kausalitas sebab akibat. Ada yang disebut dengan ma'iyatullah, yang kadang-kadang dia keluar dari sebab dan akibat. Kalau kita makan, setelah makan kenyang, jangan heran. Heran dok, kenapa setiap habis makan kenyang dok? Datang ke dokter konsultasi begitu. Jangan heran. Itu mah sudah sunatullahnya. Yang hebat kalau bapak kagak makan, zikir doang langsung kenyang. Itu hebat. Baru itu ma'iyatullah. Bingung di situ. Ya, jadi ada yang sunatullah, ada yang ma'iyatullah. Nah, dalam hidup itu begitu. Makanya kita menyikapi hidup itu jangan semata-mata mengandalkan kepada rasional kita, logika kita. Karena dalam hidup ini ada sesuatu yang memang tidak masuk akal, tapi ada juga yang tidak terjangkau oleh akal kita. Makanya kenapa kita harus beragama? Kenapa kita harus beragama? Karena di dalam agama, dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak bisa mencapai akal kita. Tidak bisa mencapai akal kita. Makanya kita beragama. Contoh misalkan, jawab. Menurut akal, untuk apa kita hidup? Menurut akal, untuk apa bapak hidup? Menurut akal, jawaban akal. Menurut akal, untuk apa bapak hidup? Hah? Menurut akal, untuk apa bapak hidup? Nggak tahu kita. Nggak tahu untuk apa kita diciptakan. Menurut akal, untuk apa kita diciptakan? Akal jawab silakan. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita hidup? Akal silakan. Menurut akal gimana? Tapi karena bapak beragama, untuk apa kita hidup? Apa jawaban Anda? Untuk ibadah. Dari mana kita? Mau kemana kita? Untuk apa kita? Ibadah. Agama yang kita. Tapi kalau akal, dari mana kita? Dari monyet. Itu akal. Makanya muncul teori Darwin. Teori bahwa manusia berasal dari apa? Dari monyet. Tapi kalau menurut agama, kita berasal dari siapa? Adam. Nenek moyang kita mulia Adam disebut monyet. Mau bapak disebut turunan monyet pak? Kira-kira. Tapi kan kita waktu sekolah dulu kan antropologi belajarnya begitu, bahwa asal usul manusia tak Homo sapiens dari Adam, ini. Dijawabnya mana? Homo sapiens. Makanya menjawab yang begitu perbanyak istighfar sekarang. Kita kan teori Darwin itu kan bahayanya sampai sekarang Pak. Ini bahayanya teori Darwin sampai sekarang. Ini kalau saya tanya kira-kira ya, pertanyaan sederhana. Berikut ini adalah bukan kebutuhan primer manusia. A. Makan, B. Minum, C. Tidur, D. Ibadah. Mana kira-kira jawabannya? Berikut ini bukan kebutuhan primer manusia. A. Makan, B. Minum, C. Tidur, D. Ibadah. Mana kira-kira jawabannya? Ibadah. Karena kebutuhan primer kita berdasarkan kebutuhan monyet. SPP, sandang, pangan, papan, perut atas. Seolah-olah ibadah itu bukan kebutuhan primer. Padahal kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga berbentuk apa? Rohani. Kebutuhan primer itu kan ditentukan oleh siapa kira-kira? ILO kan, internasional organisasi buruh internasional di bawah PBB, yang memutuskan kebutuhan primer manusia itu SPP, sandang, pangan, dan papan. Ngaji, zikir, ibadah, masuk kebutuhan primer nggak? Masuk kebutuhan sekunder? Masuk kebutuhan tersier? Enggak bahkan. Nggak ada kebutuhannya. Padahal manusia makhluk 2 dimensi, makhluk fisik dan makhluk non fisik. Teori itu sampai ke sana. Satu lagi pertanyaannya,
Berikut ini bukan tanda-tanda kesuksesan. Berikut ini bukan ciri-ciri kesuksesan seseorang. A. Rumahnya gede, B. Mobilnya bagus, C. Kerja di perusahaan bonafit, D. Akhlaknya baik. Yang bukan merupakan ciri kesuksesan yang mana kira? Akhlaknya baik. Udah terlalu begitu kita materialistiknya, sehingga berakhlak itu bukan bagian dari ciri kesuksesan. Karena terlalu materialistik gitu. Berawal dari mana? Berawal dari teori tentang asal usul manusia. Makanya kita politiknya politik monyet, ekonominya ekonomi monyet, keserakahan, kekuasaan, sikut kiri, sikut kanan. Bukan politik Adam, bukan ekonomi Adam. Kalau Adam itu kan khalifah. Kalau khalifah itu apa? Mengelola, memakmurkan. Ini jami'ul abi khalifah. Nah, jadi gitu. Satu lagi, udah ada ini kode kayaknya. Ini baru masuk kita ke hadis-hadis tentang ilmunya dulu, belum sampai. An Buraidah radhiyallahu anhu al-mu'minu yamutu bi arqil jadid. Dari Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda, al-mu'minu yamutu bi arqil jadid. Seorang mukmin itu meninggal bi arqil jadid dengan keringat di dahinya. Keringat di dahinya. Jadi keringat di dahi itu menunjukkan tentang ada beberapa pendapat para ulama di sini. Al-mu'min yamutu bi arqil jadid ma yuqabilu min shiddatin nasi alladhi yu'anqudunahu jabili wa yusaddimu alaihi tamhisan min dunihi. Jadi yang dimaksud dengan orang mukmin itu meninggal itu dengan keringat di dahinya. Pertama, saking apanya? Saking dia bersusah payahnya di dalam menghadapi kematian ketika nyawa mau dicabut dari tubuh. Makanya keluar keringat. Jadi bukan keluar yang lain, tapi keluar keringat. Yang kedua, keluar keringat ini ternyata termasuk sebagai penghapus terhadap dosa-dosa. Bahkan dikatakan juga keluar keringat itu termasuk bagian daripada apa? Bagian yang sepertinya ketika dunianya capek dengan amal soleh, maka dinampakkan dengan keringatnya menunjukkan kebaikan meninggal syuhada. Maka keringatnya, jadi orang beriman itu yang di jidatnya dan keringatnya dan ketika dia. Jadi Allah balas terhadap usaha-usaha dunianya, usaha-usaha amal solehnya diperlihatkan langsung oleh Allah ketika dia meninggal dengan ada keringat di mana? Kita kalau capek habis kerja ya nyari nafkah biasanya apa? Keringat. Di mana keringat kita? Kalau kita habis capek kerja kan keringatnya di mana-mana. Tapi paling tidak ada di mana? Ada di jidat. Nah, kita capek beramal soleh. Ketika kita capek beribadah, Allah nampakkan bukan hanya di akhirat, Allah nampakkan ketika matinya dikeluarkan keringat di jidatnya. Keringat itu sebagai penghapus terhadap dosa-dosa. Masya. Jadi orang beriman itu enak, nggak ada yang enak ya orang beriman. Enak, hidup enak, mati juga enak. Ya, cerita Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim ini Pak, Khalilullah, kekasih Allah. Jadi ada dua nabi yang punya julukan Khalilullah. Malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Untuk diutus mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Kemudian datang kata malaikat maut, Ibrahim, izin aku diperintahkan mencabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim, apakah mungkin kekasihnya mau membunuh kekasihnya? Seorang kekasih mau membunuh kekasihnya. Bukankah aku ini kekasih Allah? Iya. Masa kekasih mau membunuh kekasihnya kan? Mau mematikan kekasihnya? Bingung malaikat maut itu. Balik lagi malaikat maut datang kepada Allah. Wahai Allah, Nabi Ibrahim menjawab, bukankah dia kekasih? Iya kata Allah. Dia adalah kekasih. Terus dia nanya, masa sih seorang kekasih mau membunuh kekasihnya, mau mematikan kekasihnya? Kata Allah, bilang saja kepada Ibrahim, aku bukan mau membunuhnya, tapi bilang kekasihnya rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Datang Ibrahim, bukan membunuhnya, tapi kekasihmu Allah rindu untuk bertemu denganmu. Tidak ada cara untuk bertemu dengan Allah melainkan pintu kematian. Kata Nabi Ibrahim,
kalau begitu percepat kematian. Makanya kematian bagi orang beriman itu adalah merupakan jembatan menghubungkan antara kekasih dengan yang dicintai. Kita kan selama ini sering manggil-manggil siapa? Sering menyebut-nyebut nama siapa? Nama Allahu Akbar, salat Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, al-mautu jisrun, kematian adalah jembatan penghubung antara orang yang dicintai dengan yang mencintainya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, suka dia bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Makanya kita sholat itu mau bertemu dengan Allah. Ngaji kita bertemu dengan Allah. Sebelum kita bertemu offline dengan Allah, online dulu kita ketemunya. Siapa yang senang ketika online dengan Allah, maka Allah pun senang ketika offline nanti bertemu dengan dia nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang dengan Allah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali sebagai pengantar ya, kajian kita berjenajah ya di dalam kita hadis-hadis hukum bulu-bulu. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa ada sesuatu hal yang tidak masuk akal dan ada yang tidak terjawab. Nah, dalam beragama ini bagaimana kita memandang sesuatu hal itu, apakah itu termasuk yang tidak terjangkau atau tidak masuk akal? Itu bagaimana dalam beriman kan ketika kita tidak memahami sesuatu kadang-kadang diperintahkan udah kamu beriman aja, kamu percaya. Nah, bagaimana kita membedakan apakah itu tidak masuk akal atau tidak terjangkau? Karena nanti konsekuensinya akan beda. Misalkan kita percaya ada sesuatu hal yang secara tidak sebetulnya syirik, tapi bagaimana kita membedakan ini nggak syirik, ini karena kamu tidak terjangkau aja. Nah, bagaimana membedakan? Ya, terima kasih. Ya, jadi perkataan Imam Ghazali kan terkait dengan masalah filsafat ilmu, yang dia membantah terkait dengan filsafat ilmu dalam perspektif Barat. Karena Barat ini kan mengatasnamakan dirinya kan aliran rasionalisme, yang mereka cara mendapatkan ilmu kan cuma dua, satu berdasarkan panca indera dan yang kedua berdasarkan rasio, logika yang disebut dengan empirisme. Sedangkan dalam Islam ini kan ilmu itu bukan hanya panca indera, bukan hanya rasio atau akal, tapi ada juga intuisi hati. Makanya ada istilah ilham bagi kita, ada istilah mujizat ataupun wahyu dia bagi para nabi. Ada juga nanti ilmu itu berdasarkan kepada apa? Kepada hal-hal yang bersifat wahyu tadi, berdasarkan Quran. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada yang tidak terjangkau oleh akal. Nah, dalam urusan agama ini bukan tidak masuk akal, tapi tidak terjangkau akal. Tidak terjangkau akal. Makanya saya katakan tadi, kenapa kita harus beragama? Karena ada hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak terjangkau oleh akal kita, yang tidak bisa dijawab oleh akal kita. Contoh misalnya, menurut akal itu kita untuk apa hidup? Nggak tahu kita untuk apa hidup. Makanya ada orang yang tidak jelas hidupnya. Kerja, makan, kerja lagi. Untuk apa kamu kerja? Untuk cari duit. Untuk apa kamu sudah dapat cari duit? Untuk bisa makan. Untuk apa kalau makan? Untuk hidup. Untuk apa hidup? Untuk kerja. Untuk apa kerja? Untuk bisa cari duit. Untuk apa? Untuk hartanya di sini. Karena memang dia tidak punya agama. Makanya tidak sedikit orang kalau tidak beragama kebingungan dia dalam menghadapi hidup, sekalipun dia sudah punya fasilitas dunia yang berlebih dibandingkan dengan kita. Nah, jadi dalam agama ini, jadi jawaban Imam Ghazali terkait dengan filsafat ilmunya adalah bahwa agama ini bukan tidak masuk akal, tapi tidak terjangkau oleh akal. Nah, bagaimana membedakan terkait dengan masalah aliran tadi? Ya, sebetulnya tentang
kebatinan dan lain sebagainya yang menyimpang. Ya kalau misalkan dia menyimpang kan jelas agama ini kan punya prank. Cuma kalau kita caranya yang kita lihat, metodologinya yang kita lihat, kalau dalam bahasa itu epistemologinya yang kita lihat, teorinya yang kita lihat. Contoh, efek zikir dengan efek mengkonsumsi sabu. Ini kata orang, kata orang, efeknya kan sama-sama play, tenang. Betul nggak? Orang kalau nyabu katanya apa? Tenang, pusing, stres nyabu dia, ngegele dia, tenang. Bapak kira-kira kalau zikir tenang nggak Pak? Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ala dzikrillahi tatma'innul. Dengan zikir hati akan apa? Akan tenang. Dengan ibadah hati akan. Ada orang lain tenangnya kalau orang lain nyabu, ekstasi, tenang, morfin dia tenang. Efeknya bisa jadi sama tenang, tapi kan cara mencapai ketenangan itu kan bisa dilacak. Kalau ini zikir dia menyebabkan tenang, oh benar berarti. Kalau ini yang tenang itu katakannya caranya juga salah, epistemologinya juga salah, metodenya juga salah. Nah jadi begitu Pak, kalau caranya dia salah, metodenya dia salah, walaupun seolah-olah efeknya ternyata oh kamu belum masuk akal aja kan, akal kamu banyak, tapi kan cara yang kamu tempuh kan salah, cara kamu lalui kan salah, jalannya kan salah, efeknya bisa sama, tenang, tapi satu pakai sabu, yang satu pakai zikir, kan begitu masalah. Nah jadi begitu Pak bisa jadi jangan sampai dijadikan dalih nanti, karena agama ini tidak semuanya terjangkau akal, kamu tidak paham saja. Walaupun dalam dunia itu juga seperti itu Pak. Ya makanya kita tadi saya katakan banyak hal yang logika manusia bakalan sampai juga. Ya, kalau bicara tentang logika, walaupun ini bisa dilogikan sebetulnya, sedekah itu mengurangi harta berdasarkan hitungan matematik ya dan statistiknya. Sedekah itu mengurangi harta atau menambah harta sebenarnya? Berdasarkan hitungan matematik, mengurangi harta atau menambah harta? Zakat itu mengurangi atau menambah? Mengurangi. Tapi kenapa ayat itu menambah gitu? Kenapa ayat itu bicaranya nambah? Logikanya di mana? Gitu? Walaupun bisa diilmiahkan, tapi kan secara matematik, hitungan matematiknya, kalau kita mengeluarkan itu berkurang bukan menambah. Tapi kok ayat menambah gitu? 70 kali 700 sampai tak terhingga. Nah, ini kan kita nggak, makanya istilah sedekah, istilah berkah itu nggak ada dalam ilmu matematik. Karena berkah itu sudah tidak terjangkau apa? Tidak terjangkau akal. Nggak ada berkah itu dalam ilmu matematik, nggak ada. Dalam ilmu berkah, gara-gara orang sedekah kok bisa nggak ada berkah? Apa what is the meaning of barokah misalkan gitu? Apa itu berkah dan perspektif barokah? Kan begitu. Karena kita juga ada unsur rohani kita, ada juga unsur jasmani kita. Ya, jadi begitu itulah doa kadang-kadang menjangkau sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal. Sering mungkin Bapak juga dalam kehidupan ini menemukan sesuatu yang aneh. Ya. Ini kan kondisi corona ini kan semua hitung-hitungan manusia kan semuanya nggak tepat, semuanya apa? Gagal semua. Hitung-hitungannya semuanya gagal. Yang katanya di era digital ataupun di era 4.0 itu serba digital, yang akan berkembang adalah ojek online, Grab ini. Ternyata dengan corona juga sama matinya gitu. Yang akan berkembang. Jadi ternyata corona ini, virus kecil ini yang konon baru terlihat dengan 2000 kali ini kan, itu ternyata apa? Sampai merubah segala bentuk tatanan pola pikir manusia sampai merusak tatanan semua kehidupan manusia, tatanan politik, tatanan ekonomi, pendidikan, bahkan tatanan cara beribadah pun. Sampai masa corona ini kan ada berapa fikih kontemporer tentang Jumat, tentang jamaah. Biasanya imam sawu sumpah melurus dan rapatkan, sekarang meluruskan dan meregangkan gitu. Kan fikih kontemporer ini
bikin kaji itu. Dan berapa banyak kira-kira produk-produk hukum dari corona ini. Sholat Jumat yang tadinya kita cuma satu shift, sekarang kayak pegawai pabrik 2 shift karena masjidnya nggak nampung gitu, di 2 shift. Dan mana kira-kira Jumat 2 shift? Idul Fitri ramai kemarin. Idul Fitri di mana? Di rumah masing-masing. Banyak sekarang pikir-pikir konten mereka. Sholat pakai masker boleh nggak? Sedangkan kata Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas apa? Umirku an asjuda bi sab'ati atau aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, dengan jidat sampai menuju ke rahimnya. Nah sekarang hidungnya tertutup, boleh nggak gimana? Tidak ada. Kata Nabi kan begitu. Hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Bulughul Maram. Umirku an asjuda bisa adil, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, dengan jidat menuju ke hidungnya, kemudian tangannya, kemudian lutut, kemudian jari-jari ininya. Nah, sekarang kalau pakai masker hidungnya nempel nggak kira-kira? Nah, nempel. Nah, gimana ini hukumnya bikin temporer? Nah, jadi begitu. Ya, nah, jadi begitu Pak. Jadi agama ini, jadi jawaban Imam Ghazali itu, dia ingin mendebat atau ingin mematahkan terhadap teori filsafat barat, ya, bahwa agama itu kan irasional. Maka Imam Ghazali mengatakan ada yang tidak masuk akal, ada yang tidak terjangkau akal. Agama ini bukan tidak masuk akal, tapi tidak terjangkau oleh akal kita. Seperti kehidupan setelah mati ini, setelah hidup ini kan tidak terjangkau akal. Bagaimana di alam kubur ada pertanyaan seperti apa bentuk akhirat, seperti apa, itu tidak terjangkau akal. Bahkan tadi itu ma'iyatullah itu tidak terjangkau akal, ya, tidak terjangkau akal. Ya banyak begitu. Kok orang ini begini, kok bisa begitu dan seperti itu. Nah, jadi nah, bagaimana mengetahui tadi apakah itu memang betul-betul terjangkau, tidak terjangkau? Takut dijadikan legitimasi oleh orang tertentu padahal yang melakukan penyimpangan. Bisa dilihat tentang caranya, melihat tentang metodenya, dilihat tentang epistemologinya, teorinya. Ya seperti orang tenang gara-gara sabu, atau gara-gara morfin. Orang tenang gara-gara jikir. Efeknya sama-sama tenang, tapi kan cara menempuh ketenangan itu bisa dideteksi salah satu desa. Gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.